Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumul mahsyar kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sudah kita jalani bersama. Syariat ibadah puasa juga sudah kita laksanakan. Alhamdulillah, sekarang kita berada di penghujung bulan suci Ramadan. Salah satu syariat yang teringat oleh kita dan wajib kita tunaikan di penghujung Ramadan itu adalah syariat zakat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang rukuk. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka itu sedekah yang membersihkan harta dan membersihkan jiwa mereka. Dalam tafsir, sedekah ini ada dua. Pertama adalah sedekah yang hukumnya wajib, yakni zakat, dan yang kedua sedekah yang dihukumkan sunnah, yakni infak, wakaf, hibah, dan hadiah. Nah, terkait dengan ayat ini, sedekah yang dimaksud itu adalah sedekah wajib, yakni zakat. Hadirin, zakat itu secara umum dibagi kepada dua. Yang pertama adalah zakat mal, yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat mal itu adalah zakat harta yang bergantung pada dua hal. Pertama adalah nisab, ukurannya, baru yang kedua adalah haul, tenggang waktunya. Nisabnya itu setara dengan emas 93,6 gram, atau pendapat lain menyebutkan 80 gram. Dan haul itu tenggang waktunya adalah 1 tahun. Jadi kalau sudah mencapai haul 1 tahun, kemudian nisabnya memenuhi 93,6 gram emas atau 80 gram emas, maka wajib zakat. Tergantung kepada apa jenis zakatnya. Kalau zakat emas berarti 2,5%. Kalau zakat perniagaan juga 2,5%. Kemudian kalau zakat pertanian, melihat irigasi atau tidak, bisa 5%, bisa juga 10%. Kemudian zakat profesi 2,5%. Zakat peternakan tergantung kepada jenis hewan ternaknya. Ada yang berupa unta 5, maka zakatnya 1. Berupa sapi atau lembu 30, zakatnya 1 ekor. Dan kambing 40, zakatnya 1 ekor. Nah, kemudian zakat itu yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat untuk membersihkan jiwa kita, yang disyariatkan itu pada akhir bulan Ramadan. Ketika selesai bulan Ramadan, maka diwajibkan kita membayar zakat sampai sholat Id. Kalau sholat Id sudah selesai, maka tidak ada kewajiban zakat fitrah lagi. Artinya, di akhir Ramadan kita diwajibkan membayar zakat fitrah, dan batasnya sebelum khatib turun dari mimbar.
Nah, karena ini berkaitan dengan Ramadan, maka kita akan fokus pada pembahasan zakat fitrah. Kemudian bagaimana bentuk zakatnya, benda zakatnya. Nah, ini ulama berbeda pandangan. Kalau kita melihat hadis Rasulullah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Farada zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin." Diwajibkan zakat fitrah itu pada 1 sok gandum dan 1 sok kurma. Jadi secara tekstual bahwa hadis yang terkait dengan benda zakat itu adalah 1 sok gandum dan 1 sok kurma. Makanya hadirin dirahmati oleh Allah, kemudian muncul perdebatan di kalangan ulama, bagaimana dengan kita orang Indonesia, bagaimana dengan negara-negara yang di luar Arab sana, apakah 1 sok gandum dan 1 sok kurma juga? Maka diijtihadkan dengan benda yang berbeda. Nah, Imam Asy-Syafi'i dengan menggunakan dalil qiyas menyebutkan bahwa zakat fitrah itu disyariatkan untuk bahan makanan yang mengenyangkan. Yang mengenyangkan itu yang disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kita orang Indonesia, yang mengenyangkan itu adalah beras atau nasi. Kalau di Arab itu kurma mengenyangkan, gandum juga mengenyangkan. Nah, jadi dengan dalil qiyas mengambil ilat, yakni makanan yang mengenyangkan, maka di Indonesia itu berzakat fitrah dengan beras. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah alias Imam Hanafi. Dalam kitab Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Imam Al-Jazari menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifah menjelaskan yajuzu bil qimah, boleh dengan qimah lil maslahatil ummah, untuk kemaslahatan umat. Nah, sementara itu fatwa MUI Sumatera Utara menyebutkan boleh keduanya, boleh dengan uang, boleh juga dengan beras, yang manapun tidak ada masalah. Terus bagaimana dengan ukurannya? Ukurannya itu kalau 1 sok gandum, 1 sok kurma itu sama dengan 4 mud. Ya, 4 mud itu setara dengan 2,5 kg atau 2,7 atau maksimal 3,1 kg. Itu untuk zakat fitrah dengan beras. Bagaimana dengan uang? Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa kalau dengan uang itu adalah 3,8 kg, setara dengan 3,8 kg. Bagaimana dengan fatwa MUI Sumatera Utara? Fatwa MUI Sumatera Utara menyebutkan bahwa dengan uang itu 2,7, dengan beras juga 2,7. Lantas, mana yang kita ambil? Ini kita tidak boleh intervensi kepada siapapun, terserah mana menurut kita yang terbaik. Bagi kita yang bermazhab Syafi'i dengan beras 2,7. Bagi kita yang mengikuti pendapat Imam Hanafi, silakan dengan uang 3,8. Tapi bagi kita juga yang ingin mengikuti fatwa MUI Sumatera Utara, silakan dengan uang 2,7, dengan beras juga 2,7. Selanjutnya, bagaimana menyerahkan zakat itu? Sebenarnya kalau waktu menyerahkan zakat yang wajib itu adalah selesai Ramadan, yakni puasa terakhir. Misalnya kalau kita masuk di 30 Ramadan, ba'da maghrib, disitulah saatnya kita wajib untuk membayar zakat. Lantas bagaimana dengan menyegerakan? Dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan menyegerakan membayar zakat itu lebih baik daripada mengakhirkan untuk membayarnya. Nah, oleh sebab itu maka kita semuanya disyariatkan untuk menyegerakan membayar zakat fitrah. Supaya apa? Supaya kemaslahatannya lebih banyak. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana pendistribusiannya? Mungkin di beberapa tempat masih ada yang mendistribusikannya itu pas malam takbiran sampai jam 2 atau mungkin jam 3.
Memang tidak ada problem ketika panitia mengijtihadkan bahwa kemaslahatan itu masih ada. Tapi kalau boleh kita menganjurkan, satu hari sebelum Ramadan, satu hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, lebih baik itu sudah dibagikan kepada mustahiknya. Itu lebih memberikan kemaslahatan dibandingkan dengan malam takbiran. Kemaslahatan itu untuk siapa? Untuk penerima zakat, fitrah, yang mereka ketika satu hari sebelum Idul Fitri menerima, mereka bisa berbelanja. Begitu juga dengan panitia zakat. Panitia zakat itu kalau malam takbiran sudah selesai, atau satu hari sebelum Idul Fitri sudah selesai, mereka akan bisa takbiran. Dan mungkin di hari Idul Fitri mereka tidak lagi mengantuk ketika mendengarkan khutbah Idul Fitri sedang berlangsung. Oleh sebab itu, kita sering menganjurkan satu hari sebelum Idul Fitri segera untuk dibagikan. Kemudian siapakah yang menerima zakat mustahik? Kita berpedoman pada surah At-Taubah ayat 60. Ada 8 asnaf yang kita ketahui menerima zakat. Pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga adalah amil, baru yang keempat adalah gharim, kemudian yang kelima adalah mu'allaf, baru yang keenam adalah fisabilillah, kemudian ibnu sabil, dan hamba sahaya. Jadi ada 8. Namun terkait dengan zakat fitrah, mana yang diprioritaskan? Tu'matul lil masakin, memberi makan orang miskin. Jadi kalau ditanya skala prioritas, zakat fitrah diprioritaskan kepada yang berstatus miskin, walaupun tidak menutup kemungkinan diserahkan kepada yang lainnya. Nah, untuk fakir itu orang yang hari ini bekerja, kemudian dia dapat hasil tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari, itu fakir. Yang miskin hari ini bekerja, kemudian hari ini habis hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya satu hari, itu miskin. Siapakah amil? Amil itu adalah orang yang profesinya memang sehari-hari sebagai pengumpul zakat, atau yang bekerja di amil zakat. Nah, kalau kita yang sehari-hari ini panitia zakat, apakah itu amil? Dalam fiqh zakat Yusuf Al-Qardawi, kalau memang itu sifatnya temporal, berarti dia bukan amil. Dia hanya panitia yang bersifat temporal. Tapi kalau memang dia bekerja terus setiap hari, memang itulah pekerjaannya, maka itulah yang disebut dengan amil. Baru yang keempat adalah gharim, orang yang punya utang, dikejar-kejar utang dan tak bisa membayarnya, maka itu disebut gharim. Mu'allaf, loh, bagaimana kalau mu'allaf itu kaya? Mu'allaf itu diberikan zakat, fungsinya adalah fungsi edukatif, yang artinya ketika dia baru mau Islam, walaupun dia kaya, bisa kita kasih zakat sekaligus kita mensyiarkan zakat fitrah itu kepadanya. Baru kemudian ibnu sabil, orang dalam perantauan, orang yang dalam perjalanan, dia menuntut ilmu atau berjihad ma'isyah. Baru kemudian fisabilillah, orang berjuang di jalan Allah. Siapa itu? Bisa jadi guru-guru ngaji yang dia mengajarkan Al-Quran tapi tidak meminta tarif yang jelas terhadap jasanya mengajarkan Al-Quran, atau beberapa komunitas lain seperti para da'i yang tidak menerapkan tarif dan lain sebagainya. Baru kemudian hamba sahaya. Nah, ini disediakan dengan orang-orang yang memang hidupnya itu di bawah pengaruh orang lain. Hadirinnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan janda dan anak yatim? Ini jadi masalah. Janda dan anak yatim terkadang menjadi problem di masyarakat, karena ada ketika dibagi janda tak dapat, karena tidak dapat maka dia protes. Anak yatim tidak dapat maka dia protes. Ingat bahwa janda atau anak yatim itu tidak ada dalam mustahik zakat, kecuali, catat, janda itu miskin atau anak yatim itu miskin. Jika di antaranya itu dua-duanya ada, misal mamanya janda, si anak pastinya yatim, ini dua, mana yang diambil? Sebenarnya dua-duanya tak ada. Tapi kalau misalnya ini mereka berstatus miskin, maka salah satu di antaranya dapat, mamanya lah yang dapat. Ya, karena apa didapat? Bukan karena janda, tapi karena apa? Karena dia miskin. Ingat, janda tidak mustahik, tapi kalau dia miskin, dia dapat. Berarti dia dapat bukan karena jandanya, dia dapat karena miskin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini seputar tentang zakat fitrah yang insya Allah bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan
kita bisa menjalankan syahadat ini dengan baik, kemaslahatannya ada, dan ingat hikmah dari zakat fitrah ini secara personal membersihkan jiwa kita, kemudian harta kita, kemudian menunjukkan kepedulian sosial kita selaku hamba Allah, dan yang paling utama adalah kita ingin melihat orang-orang miskin yang berhak menerima zakat itu tersenyum di hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.